Bau antiseptik menusuk hidung Wening, aroma yang sudah menjadi parfumnya selama 3 minggu terakhir. Dinding kamar VIP ini dicat putih bersih. Begitu bersih hingga terasa dingin dan steril, seperti sebuah penjara mewah yang mengurungnya dari dunia luar. Di sudut ruangan, monitor detak jantung berkedip dengan irama yang monoton. Suaranya menjadi musik latar dalam kesunyian yang panjang. Selang infus menancap di punggung tangannya yang pucat, menyalurkan cairan bening yang entah mengapa terasa dingin saat merayap di pembuluh darahnya. Wening memejamkan mata, mencoba mencari posisi yang lebih nyaman di atas ranjang yang terlalu empuk. Lupus nefritis, begitu kata dokter. Penyakit autoimun yang menyerang ginjalnya dengan ganas. Tubuhnya sendiri telah menjadi musuh terbesarnya, dan kini ia terbaring tak berdaya. Wajahnya sedikit bengkak karena efek obat steroid, kulitnya kusam, dan tenaganya seolah terkuras habis hanya untuk bernapas. Sebuah tangan hangat dan kasar menggenggam jemarinya yang dingin. Wening membuka mata. Danu, suaminya, tersenyum lembut padanya. Senyum yang dulu selalu berhasil membuatnya merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Sudah bangun, sayang? Suara Danu dalam dan menenangkan. Ia duduk di kursi di samping ranjang. Matanya menatap Wening dengan sorot penuh kekhawatiran yang tampak tulus. Mau minum? Atau mau aku kupaskan apel? Wening hanya menggeleng lemah. Tidak usah, Mas. Aku tidak lapar. Danu tidak menyerah. Ia mengambil sebuah apel merah dari keranjang buah di meja, lalu dengan telaten mengupas kulitnya dalam satu gerakan melingkar tanpa putus. Sebuah keahlian kecil yang selalu Wening puji. Ia memotong apel itu menjadi irisan-irisan kecil yang sempurna, lalu menaruhnya di piring. Sedikit saja, ya? Untuk tenaga, bujuknya, menyodorkan sepotong kecil ke bibir Wening. Demi melihat wajahnya yang penuh harap, Wening membuka mulut dan mengunyah apel itu perlahan. Rasanya hambar di lidahnya, tetapi ia menelannya juga. Danu tampak puas. Ia kemudian mengambil waslap hangat dan dengan hati-hati menyeka dahi dan leher Wening yang berkeringat. Setiap gerakannya penuh perhatian, setiap sentuhannya lembut. Bagi para perawat yang sesekali masuk, mereka adalah potret pasangan suami istri yang idilis, yang saling menguatkan di tengah badai. Danu selalu sigap bertanya pada dokter, mencatat setiap detail perkembangan kondisi Wening, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Ia adalah suami sempurna. Setelah memastikan Wening nyaman, Danu kembali duduk. Namun kali ini, ia tidak tersenyum. Ada gurat kegelisahan di wajahnya. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang sudah Wening dengar beberapa kali hari ini. Ada apa, Mas? Sepertinya ada yang kamu pikirkan. Tanya Wening pelan, suaranya nyaris berbisik. Danu menatapnya. Sorot matanya kini dipenuhi konflik. Ia meraih tangan Wening lagi, menggenggamnya lebih erat. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan, Ning. Tapi aku tidak tega mengatakannya dalam kondisimu yang seperti ini. Jantung Wening berdebar sedikit lebih kencang. Berita buruk apa lagi yang akan datang? Apakah hasil laboratoriumnya memburuk? Apakah penyakitnya sudah tidak bisa ditangani lagi? Katakan saja, Mas. Aku siap, ucap Wening, mencoba terdengar tegar. Danu terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Ini soal pekerjaan. Pak Harjono baru saja menelepon tadi pagi. Ia berhenti, menatap reaksi Wening. Ada proyek kerjasama yang sangat penting di Tokyo. Proyek ini sudah kita perjuangkan selama setahun terakhir, dan akhirnya pihak Jepang setuju. Tapi mereka ingin presentasi final dan penandatanganan kontrak dilakukan di sana, minggu depan. Wening merasakan perutnya melilit. Oh, itu berarti Danu harus pergi. Pergi jauh saat ia sedang sangat membutuhkannya. Kamu harus pergi, tanyanya lirih. Danu mengangguk pelan. Wajahnya dibuat 10 kali lebih sedih. Aku sudah bilang pada Pak Harjono kalau aku tidak bisa. Aku bilang istriku sedang sakit parah dan aku tidak mungkin meninggalkannya. Tapi, kamu tahu sendiri bagaimana Pak Harjono. Proyek ini menyangkut masa depan perusahaan. Dan posisiku sebagai kepala tim membuat kehadiranku mutlak diperlukan.
Ia meremas tangan Wening dengan lembut. Aku tidak mau pergi, sayang. Percayalah. Melihatmu terbaring di sini saja sudah membuatku hancur. Apalagi harus meninggalkanmu sendirian. Tapi promosi dan bonus dari proyek ini sangat besar. Lebih dari cukup untuk menutupi semua biaya pengobatanmu. Bahkan jika kita harus mencari pengobatan terbaik di luar negeri sekalipun. Aku melakukan ini untukmu. Untuk kita. Kata-kata itu, untukmu, untuk kita, adalah senjata pamungkas Danu. Wening menelan ludah, merasakan kerongkongannya kering. Di satu sisi, hatinya menjerit, memintanya untuk egois dan menahan Danu di sisinya. Ia takut sendirian menghadapi rasa sakit, menghadapi kemungkinan terburuk. Namun di sisi lain, ia merasa bersalah. Ia sudah menjadi beban bagi Danu. Penyakitnya telah menguras tabungan mereka, menghentikan sementara karirnya sendiri sebagai seorang desainer interior, dan kini ia akan menghambat karir suaminya juga. Ia tidak mau menjadi istri yang seperti itu. Ia harus menjadi istri yang mendukung. Dengan mata yang mulai basah, Wening mengangguk pelan. Pergilah, Mas. Aku tidak apa-apa. Kamu yakin? Danu menatapnya lekat, seolah mencari keraguan. Aku yakin, jawab Wening, memaksakan seulas senyum di bibirnya yang pucat. Di sini ada banyak perawat yang menjagaku. Lagi pula ini demi masa depan kita, kan? Selesaikan pekerjaanmu dengan baik, lalu cepat pulang. Danu langsung memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya di bahu Wening. Terima kasih, sayang. Terima kasih atas pengertianmu. Kamu adalah istri terbaik di dunia. Aku janji, hanya sebentar. Tidak sampai seminggu. Aku akan meneleponmu setiap hari, setiap ada kesempatan. Aku janji. Wening membalas pelukan itu. Air matanya akhirnya jatuh membasahi baju rumah sakitnya. Ia memegang janji itu erat-erat. Sebuah pelampung di tengah lautan ketakutan dan kesepian yang akan segera menelannya. Ia percaya pada suaminya. Ia percaya pada janji yang diucapkan di tepi ranjang pesakitannya. Ia tidak tahu, janji itu hanyalah gema kosong dari sebuah kebohongan yang paling kejam. 2 hari kemudian, Danu datang ke rumah sakit dengan sebuah koper kabin berwarna hitam. Ia sengaja memilih koper kecil agar perjalanannya terlihat singkat dan efisien. Layaknya seorang eksekutif sibuk yang hanya membawa barang seperlunya. Ia meletakkan koper itu di sudut ruangan, lalu segera menghampiri Wening dengan senyum yang dipaksakan. Penerbanganku nanti malam, sayang, katanya sambil merapikan selimut yang menutupi tubuh Wening. Aku akan langsung ke bandara dari sini. Wening hanya mengangguk, hatinya terasa berat. Semalam suntuk ia tidak bisa tidur nyenyak, membayangkan hari ini akan tiba. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membaca, tetapi barisan huruf di buku seolah menari-nari tanpa makna. Pikirannya terus tertuju pada kepergian Danu. Seperti biasa, Danu memainkan perannya dengan sempurna. Ia memeriksa kantong infus, memastikan alirannya lancar. Ia memastikan tombol panggilan perawat berada dalam jangkauan mudah Wening. Ia bahkan sudah memesan menu makanan khusus dari catering rumah sakit untuk makan malam Wening nanti, memastikan semuanya sesuai selera istrinya. Tablet ini aku tinggal di sini ya, biar kamu tidak bosan. Sudah aku isi beberapa film baru, kata Danu sambil meletakkan sebuah tablet di meja samping ranjang. Chargernya ada di laci. Terima kasih, Mas, jawab Wening lirih. Waktu seolah berjalan lebih cepat. Tiba saatnya bagi Danu untuk pamit. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kedua tangan Wening. Tatapannya dibuat sendu, seolah berat hatinya akan berpisah. Jaga dirimu baik-baik. Ya, jangan lupa makan dan minum obat tepat waktu. Kalau ada apa-apa, langsung panggil suster atau telepon aku. Tidak peduli jam berapapun di sana, aku pasti akan angkat. Ucapnya terdengar seperti sumpah yang tulus. Ia mencondongkan tubuhnya, mengecup kening Wening lama. Wening bisa mencium aroma parfum maskulin yang selalu ia sukai. Aroma yang kini terasa menyakitkan karena akan segera pergi menjauh. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Wening. Aku akan cepat kembali.
Aku mencintaimu, Wening. Bisiknya di telinga Wening, sebelum akhirnya berdiri dan meraih kopernya. Ia melambaikan tangan sekali lagi di ambang pintu, lalu menghilang di balik koridor rumah sakit yang ramai. Wening menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Ruangan itu seketika terasa hampa. Aroma parfum Danu masih tertinggal di udara, menjadi satu-satunya jejak kehadirannya. Kesepian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah beberapa jam menahan tangis, Wening memutuskan untuk mengalihkan pikirannya. Ia teringat pada tablet yang ditinggalkan Danu. Mungkin menonton film bisa sedikit menghiburnya. Dengan tangan yang agak gemetar, ia meraih gawai pipih itu dan menyalakannya. Layar menyala, menampilkan halaman terakhir yang dibuka oleh Danu. Sebuah aplikasi pemesanan tiket perjalanan. Wening hendak menutupnya, namun matanya tanpa sengaja menangkap detail pemesanan di layar. Nama penumpang, Danu Perkasa. Tanggal keberangkatan, hari ini. Dan tujuan penerbangan, Surabaya. Alis Wening bertaut. Surabaya? Bukan Tokyo? Jantungnya berdebar kencang. Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Mengapa Danu memesan tiket ke Surabaya? Seketika, sebuah suara rasional di dalam kepalanya mencoba menenangkan. Mungkin ini penerbangan transit. Ya, bisa jadi ia harus terbang ke Surabaya dulu untuk bertemu dengan anggota tim lain sebelum terbang bersama ke Jepang. Atau mungkin ini tiket untuk rapat pendahuluan di dalam negeri yang lupa ia ceritakan. Danu kan sangat sibuk. Pikirannya pasti terbagi-bagi. Aku tidak boleh berpikiran buruk tentang suamiku sendiri. Ia sedang berjuang demi kami. Wening menarik napas dalam-dalam, mengusir keraguan itu jauh-jauh. Ia memilih untuk percaya. Kepercayaan adalah satu-satunya hal yang ia miliki saat ini. Ia pun menutup aplikasi itu dan mulai mencari film untuk ditonton, memaksa otaknya untuk fokus pada hal lain. Sore harinya, seorang pria parubaya berpenampilan rapi masuk ke kamarnya. Ia adalah Pak Tirtayasa, sahabat lama almarhum ayah Wening yang kini bekerja sebagai penasihat keuangannya. Assalamualaikum, Wening. Bagaimana kabarmu hari ini? Sapanya dengan ramah, meletakkan sekeranjang buah pir kesukaan Wening di meja. Waalaikumsalam, Om Tirta. Alhamdulillah, seperti biasa. Jawab Wening sambil mencoba tersenyum. Terima kasih sudah datang. Tentu saja. Om khawatir sekali saat dengar kamu dirawat lagi, kata Pak Tirta sambil duduk di kursi yang tadi diduduki Danu. Tadi Om sempat bertemu Danu di lobi. Katanya mau keluar negeri, ya? Wening mengangguk. Iya, Om. Ada urusan pekerjaan mendadak di Tokyo. Pak Tirtayasa manggut-manggut. Anak itu memang pekerja keras. Tapi kamu jangan khawatir soal biaya di sini, ya? Dana dari rekening utamamu lebih dari cukup untuk menutupi semuanya. Bahkan untuk perawatan jangka panjang sekalipun. Danu tidak perlu pusing memikirkan biayanya. Perkataan Pak Tirtayasa adalah sebuah penegasan. Sejak ayahnya meninggal, Wening memang mewarisi aset yang cukup besar. Ayahnya, seorang pengusaha properti yang bijak, telah memastikan putrinya mandiri secara finansial. Semua aset itu, termasuk rekening utama, berada di bawah nama Wening. Danu memang memiliki akses melalui kartu kredit tambahan dan sebuah rekening gabungan yang mereka gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi kendali penuh dan otoritas tertinggi tetap berada di tangan Wening, melalui Pak Tirtayasa sebagai penasihatnya. Terima kasih banyak, Om. Om Tirta selalu bisa membuatku tenang. Ucap Wening tulus. Itu sudah tugas Om. Kamu fokus saja pada kesembuhanmu. Jangan pikirkan yang lain. Ujar Pak Tirta menenangkan. Setelah Pak Tirtayasa pulang, Wening kembali sendirian. Malam mulai turun, mengubah warna langit di luar jendela dari jingga menjadi kelabu. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat untuk Danu. Mas, sudah sampai bandara? Hati-hati di jalan. Ya. Jawaban datang hampir 2 jam kemudian. Sebuah foto terminal bandara yang terlihat generik. Bisa diambil di bandara mana saja. Diikuti sebuah pesan singkat. Baru mau boarding. Sayang. Di sini jaringannya jelek sekali.
Nanti aku kabari lagi kalau sudah sampai. Love you. Wening menatap pesan itu. Ada kejanggalan yang samar, tetapi ia tidak bisa menunjuknya. Ia memilih untuk membalas dengan emoji hati, lalu meletakkan ponselnya. Malam itu, ia mencoba tidur dengan perasaan gelisah yang terus menggerogoti hatinya. Suara mesin monitor detak jantung di sampingnya terasa lebih keras dari biasanya, seolah menghitung setiap detik dari penantiannya yang panjang dan penuh dusta. Hari-hari setelah kepergian Danu merangkak begitu lambat. Terasa seperti rentetan jam panjang yang dijahit menjadi satu kesatuan yang monoton dan menyakitkan. Rutinitas Wening kini terpaku pada jadwal rumah sakit yang kaku. Pagi dimulai saat seorang perawat masuk sebelum fajar untuk memeriksa tekanan darah dan suhu tubuhnya. Dilanjutkan dengan sarapan berupa bubur hambar yang sulit ia telan. Setelah itu, datanglah rentetan obat-obatan. Belasan pil berwarna-warni yang harus ia minum dengan segelas air, yang seringkali meninggalkan rasa pahit di lidah dan rasa mual di perutnya. 2 kali seminggu, ia harus menjalani sesi cuci darah. Proses yang berlangsung selama 4 jam itu selalu menguras sisa-sisa tenaganya. Ia hanya bisa berbaring diam, menatap cairan merah pekat yang mengalir keluar dari tubuhnya melalui selang, dibersihkan oleh mesin yang berisik, lalu kembali lagi ke dalam tubuhnya. Selama proses itu, ia punya banyak waktu untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk merasa kesepian yang menusuk hingga ke tulang. Komunikasi dengan Danu adalah satu-satunya hal yang ia nantikan. Sebuah cahaya kecil di ujung terowongan hari-harinya yang kelabu. Namun, cahaya itu semakin hari semakin redup. Pada hari pertama, setelah seharian menunggu dengan cemas, Wening akhirnya menerima pesan dari Danu lewat tengah malam. Pesan itu berisi sebuah foto pemandangan kota dari balik jendela kaca sebuah gedung tinggi. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang buatan di bawah langit yang gelap. Baru sampai hotel. Sayang. Capek sekali. Perjalanan panjang. Besok ada pertemuan penting pagi-pagi. Jadi aku langsung tidur. Ya. Miss you. Wening menatap foto itu lama. Tidak ada wajah Danu. Tidak ada detail hotel. Hanya pemandangan kota yang bisa jadi adalah kota mana saja di dunia. Ia memaklumi. Mungkin suaminya memang terlalu lelah. Ia membalas dengan pesan panjang, menceritakan harinya, sesi cuci darahnya yang melelahkan, dan betapa ia merindukannya. Balasan dari Danu tidak pernah datang malam itu. Keesokan harinya, Wening memberanikan diri untuk melakukan panggilan video. Ia merapikan rambutnya yang mulai rontok, memakai sedikit pelembab bibir agar tidak terlihat terlalu pucat, lalu menekan tombol panggil. Panggilan itu berdering lama, tanpa jawaban. Hatinya mencelos. Ia mencoba meyakinkan diri. Danu pasti sedang rapat. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Maaf sayang, tadi lagi di tengah presentasi penting. Nggak bisa diganggu. Nanti aku telepon balik kalau sudah selesai. Wening menunggu. Jam demi jam berlalu. Sore berganti malam. Telepon dari Danu tak kunjung datang. Sebelum ia tertidur dalam kekecewaan, satu pesan lagi tiba. Isinya lebih pendek dari sebelumnya. Pertemuannya alot sekali. Aku ngantuk berat. Besok kita ngobrol ya. Love you. Pola yang sama terus berulang di hari-hari berikutnya. Panggilan video tidak pernah diangkat. Teleponnya jarang dijawab. Alasan yang diberikan selalu sama. Rapat penting, sinyal jelek di ruang pertemuan, baterai habis, atau sedang makan malam dengan klien yang tidak bisa diganggu. Pesan-pesan dari Danu menjadi semakin singkat dan dingin. Pertanyaan-pertanyaan Wening tentang bagaimana harinya seringkali hanya dijawab dengan baik atau lancar. Curahan hatinya tentang rasa sakit dan kesepiannya hanya dibalas dengan sabar ya sayang, atau cepat sembuh ya. Rasa rindu di hati Wening perlahan mulai bercampur dengan rasa curiga. Keraguan yang sempat ia kubur dalam-dalam saat melihat tiket ke Surabaya di tablet Danu, kini mulai tumbuh kembali seperti akar liar yang merambati hatinya. Sore itu, adiknya, Cempaka, datang menjenguk. Cempaka adalah kebalikan dari Wening. Jika Wening adalah air yang tenang, maka Cempaka adalah api yang bergejolak. Ia lebih terus terang, lebih berani,
dan lebih sulit dibohongi. Ia datang membawa rantang berisi sop buntut buatannya. Aroma sedapnya langsung mengisi ruangan yang biasanya hanya berbau obat. "Mbak Wening kurusan banget," komentar Cempaka sambil menyendokkan kuah sop ke dalam mangkuk. Matanya yang tajam mengamati wajah kakaknya dengan cermat. "Pasti karena banyak pikiran, kan?" Wening hanya tersenyum tipis. "Mungkin efek obat, Cempaka." "Efek obat atau efek Mas Danu yang susah dihubungi?" tembak Cempaka langsung. Wening terdiam. Adiknya selalu bisa membaca pikirannya. Dia sibuk sekali di sana. Proyeknya sangat besar. "Sibuk?" Cempaka mendengus pelan. Nada suaranya sinis. "Sesibuk apa sih seorang suami sampai tidak punya waktu 5 menit untuk video call istrinya yang lagi sakit parah? Ini Jepang loh, Mbak. Negara dengan koneksi internet tercepat di dunia. Alasan sinyal jelek itu sudah tidak masuk akal." "Mungkin dia memang tidak sempat," bela Wening, meskipun suaranya terdengar ragu bahkan di telinganya sendiri. Cempaka meletakkan sendoknya. Ia menatap Wening dengan tatapan serius. "Mbak, dengar ya. Aku sayang sama Mbak. Makanya aku tidak mau Mbak dibodohi. Kelakuan Mas Danu ini aneh. Sangat aneh. Dulu waktu dia dinas ke Kalimantan yang katanya di tengah hutan saja, dia masih bisa kirim foto selfie setiap hari. Kenapa sekarang di Tokyo malah seperti hilang ditelan bumi?" Kata-kata Cempaka seperti tamparan bagi Wening. Ia teringat masa-masa itu. Danu yang dulu memang berbeda. Ia akan menelepon setiap malam sebelum tidur, menceritakan semua detail harinya, sekecil apapun itu. Ia akan mengirimkan foto-foto makanan yang ia makan, tempat yang ia kunjungi. Ia selalu membuat Wening merasa ikut serta dalam perjalanannya. Danu yang sekarang terasa seperti orang asing. "Aku cuma tidak mau Mbak sedih dan sakit sendirian di sini, sementara dia entah melakukan apa di luar sana," lanjut Cempaka. Suaranya melunak melihat wajah pucat kakaknya. Setelah Cempaka pulang, Wening termenung sendirian. Ia membuka galeri pesan di ponselnya, menggulir ke riwayat percakapannya dengan Danu berbulan-bulan yang lalu. Ia melihat kembali foto-foto konyol yang Danu kirimkan, membaca lagi pesan-pesan panjang penuh cinta dan perhatian. Lalu ia membandingkannya dengan percakapan mereka seminggu terakhir. Perbedaannya begitu nyata, begitu menyakitkan. Bukan lagi hanya rasa sepi yang ia rasakan. Ada perasaan lain yang lebih dingin dan menakutkan menyelinap masuk. Perasaan bahwa ia telah dibohongi. Perasaan bahwa ia mungkin hanyalah orang bodoh yang terlalu percaya. Malam itu, rasa sakit di ginjalnya terasa kalah hebat dengan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Ia menangis dalam diam, tanpa suara, di tengah kesunyian ujung koridor rumah sakit yang menjadi saksi bisu dari kehancuran hatinya yang perlahan-lahan dimulai. Pagi itu, seorang perawat muda bernama Ayu masuk ke kamar Wening dengan senyum ceria yang kontras dengan suasana hati Wening yang muram. "Selamat pagi, Bu Wening. Sudah siap untuk sesi fisioterapi hari ini?" sapanya ramah. Wening hanya mengangguk lemah. Fisioterapi adalah bagian dari rutinitasnya untuk menjaga agar otot-ototnya tidak kaku setelah terlalu lama berbaring. Biasanya ia tidak terlalu bersemangat, tetapi hari ini, setidaknya kegiatan itu bisa mengalihkannya dari pikiran-pikiran buruk tentang Danu. Suster Ayu dengan cekatan membantunya pindah dari ranjang ke kursi roda. "Kita lewat jalan pintas ya, Bu. Biar lebih cepat sampai ke ruang fisioterapi di gedung sebelah," kata Suster Ayu sambil mulai mendorong kursi roda keluar dari kamar. Wening tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya menunduk, menatap punggung tangannya yang semakin kurus. Kursi roda itu meluncur mulus di atas lantai vinil yang mengilap. Rodanya berdecit pelan setiap kali berbelok. Mereka keluar dari sayap VIP yang sepi dan mewah, menuju koridor utama yang lebih ramai dan bising. Suara pengumuman dari pengeras suara, derap langkah orang-orang yang terburu-buru, dan tangis bayi dari kejauhan bercampur menjadi satu. Untuk mencapai gedung sebelah, mereka harus melewati sebuah lorong penghubung dari kaca. Lorong itu menyajikan pemandangan langsung ke area tunggu sayap kebidanan dan kandungan yang berada satu lantai di bawahnya. Biasanya Wening tidak pernah peduli, namun kali ini,
Suster Ayu mendorong kursi rodanya dengan agak lambat karena ada beberapa orang di depan mereka. Pandangan Wening tanpa sengaja jatuh ke kerumunan kecil di area tunggu itu. Ada beberapa orang yang tampak sedang memberi selamat pada seorang pria yang berdiri membelakangi lorong kaca. Dari posturnya, cara ia berdiri dengan bahu yang tegap, dan potongan rambutnya, pria itu terlihat sangat familiar. Jantung Wening tiba-tiba berdetak lebih kencang. Tidak mungkin. Batinnya bergejolak. Itu bukan dia. Hanya orang yang mirip. Ia mencoba membuang muka, tetapi matanya seolah terpaku pada pemandangan di bawah sana. Kursi rodanya terus bergerak maju, perlahan, memberinya sudut pandang yang semakin jelas. Kerumunan itu sedikit bergeser. Pria itu menoleh ke samping untuk berbicara dengan seorang perawat. Dan saat itulah dunia Wening berhenti berputar. Ia melihat wajah itu dari samping. Profil yang sangat ia kenal. Rahangnya yang kokoh. Hidungnya yang mancung. Pria itu adalah Danu. Suaminya. Mengenakan kemeja biru lengan panjang yang ia hadiahkan saat ulang tahun pernikahan mereka 2 bulan lalu. Kemeja yang sama yang Danu bilang akan ia pakai untuk pertemuan penting di Tokyo. Napas Wening tercekat di tenggorokan. Udara di sekitarnya terasa menipis. Jadi Danu tidak pernah pergi ke Tokyo. Ia ada di sini. Di rumah sakit yang sama dengannya selama ini. Kebohongan itu begitu besar, begitu nyata, terhampar tepat di depan matanya. Kursi roda terus melaju, tanpa suara, seperti penonton yang bergerak mendekati panggung pertunjukan drama paling menyakitkan. Kini Wening bisa melihat pemandangan itu dengan sangat jelas, tanpa penghalang. Danu tidak sendirian. Ia berdiri di depan kaca besar ruang bayi, menatap ke dalam dengan senyum yang begitu lebar, begitu tulus, penuh dengan kebahagiaan murni yang sudah lama tidak pernah Wening lihat di wajahnya. Di samping Danu, berdiri seorang perempuan berambut panjang yang tidak ia kenal. Perempuan itu mengenakan gaun rumah sakit. Wajahnya pucat dan lelah, namun matanya berbinar bahagia. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Danu, dan Danu, tanpa ragu, merangkulkan lengannya di bahu perempuan itu, menariknya lebih dekat. Lalu, Danu menunduk dan mengecup puncak kepala perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Sebuah kecupan yang intim, sebuah gestur yang hanya diperuntukkan bagi orang yang paling dicintai. Mereka tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia, merayakan anugerah terbesar dalam hidup mereka, kelahiran seorang anak. Anak mereka. Rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan menghantam dada Wening, jauh lebih menyakitkan daripada efek samping obat manapun. Jauh lebih ngilu daripada jarum dialisis yang menembus kulitnya. Rasanya seperti jantungnya direnggut paksa dari rongga dadanya. Dunianya hancur berkeping-keping. Setiap janji, setiap kata manis, setiap pelukan hangat dari Danu kini terasa seperti racun. Perjalanan dinas, proyek penting, semua itu adalah sebuah sandiwara besar yang dirancang untuk menutupi pengkhianatan paling hina. Ia berjuang melawan maut di lantai atas. Sementara suaminya menyambut kehidupan baru bersama perempuan lain di lantai bawah. Di tempat yang sama. Di bawah atap yang sama. Tangan Wening gemetar hebat. Ia mencengkeram pegangan kursi roda dengan erat. Ia merasa mual, kepalanya pusing, dan pandangannya mulai kabur. Bu Wening? Ibu kenapa? Suara Suster Ayu terdengar panik, menyadarkannya dari mimpi buruk yang nyata itu. Wajah ibu pucat sekali. Sesak napas, Bu. Wening tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menggeleng lemah. Air mata panas mulai mengalir deras di pipinya tanpa bisa ia kendalikan. Ia tidak ingin Suster Ayu tahu. Ia tidak ingin ada yang tahu aib ini. Suster Ayu, yang mengira pasiennya sedang mengalami serangan panik atau reaksi obat, tidak bertanya lebih lanjut. Ia segera memutar kursi roda dan mendorongnya dengan cepat menjauhi pemandangan neraka itu, menuju ruang fisioterapi. Namun bagi Wening, semuanya sudah terlambat. Gambaran Danu yang tersenyum bahagia bersama keluarga barunya sudah terpatri selamanya di benaknya. Pengkhianatan itu begitu telak, begitu brutal. Rasa sakit fisiknya karena penyakit kini terasa seperti bukan apa-apa dibandingkan dengan luka menganga yang merobek-robek jiwa dan hatinya. Di tengah perjalanan menuju ruang terapi,
Wening tidak lagi merasakan kesedihan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin, yang perlahan tapi pasti, mulai diisi oleh amarah yang membara. Sesi fisioterapi hari itu terasa seperti sebuah fragmen mimpi yang aneh dan terputus-putus. Wening berada di sana secara fisik, namun jiwanya tertinggal di lorong kaca, terpaku pada pemandangan yang menghancurkan hatinya. Seorang terapis pria yang ramah mencoba mengajaknya bicara sambil membantu menggerakkan kakinya yang kaku. "Ayo, Bu Wening, coba angkat sedikit lagi. Lawan sedikit tekanannya," ujar terapis itu dengan sabar. Wening menurut. Ia mengangkat kakinya, merasakan otot-ototnya yang lemah menegang. Ia merasakan sentuhan tangan sang terapis di pergelangan kakinya, merasakan hawa dingin dari gel yang dioleskan. Namun semua sensasi fisik itu terasa jauh, teredam oleh badai yang mengamuk di dalam dirinya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama sesi 30 menit itu. Tatapannya kosong, wajahnya sepucat dinding. Suster Ayu yang menemaninya beberapa kali bertanya apakah ia merasa kesakitan, dan Wening hanya menggelengkan kepala. Rasa sakit yang sesungguhnya tidak akan bisa dipahami oleh mereka. Perjalanan kembali ke kamarnya terasa lebih menyiksa. Wening menundukkan kepala dalam-dalam, menolak untuk melihat ke arah manapun, terutama ke arah sayap kebidanan. Setiap langkah kursi roda terasa seperti sebuah ketukan palu yang memaku ingatan mengerikan itu lebih dalam ke benaknya. Pemandangan wajah Danu yang berseri-seri, senyum perempuan itu, dan rangkulan mesra mereka terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Akhirnya, mereka tiba di depan kamar VIP nomor 302. Kamarnya. Sangkarnya. Suster Ayu membantunya kembali ke tempat tidur dengan hati-hati. "Ibu butuh sesuatu? Mau saya ambilkan minum hangat atau kompres?" tawar Suster Ayu, jelas khawatir dengan kondisi Wening yang begitu pendiam. "Tidak, Suster. Terima kasih. Saya hanya ingin istirahat," jawab Wening dengan suara serak. Setelah Suster Ayu menutup pintu, keheningan yang pekat menyelimuti ruangan. Wening menatap sekeliling kamarnya. Semua benda di sana terasa asing, seperti properti dalam sebuah drama panggung yang baru saja usai. Buket bunga lili putih yang dikirim Danu 3 hari lalu kini tampak seperti bunga duka cita. Foto pernikahan mereka yang terbingkai perak di atas meja nakas terlihat seperti sebuah ejekan. Potret 2 orang asing yang sedang berpura-pura bahagia. Dan kemudian, pertahanannya runtuh. Ia tidak berteriak. Ia tidak meraung. Tangisnya pecah dalam kebisuan yang paling menyakitkan. Tubuhnya bergetar hebat di atas ranjang. Isak tangisnya tertahan di kerongkongan, hanya menghasilkan suara tercekik yang pilu. Air mata mengalir tanpa henti, membasahi bantal dan rambutnya. Ia menangisi pernikahannya yang ternyata hanya ilusi. Ia menangisi cinta dan kesetiaannya yang dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Ia menangisi kebodohannya sendiri karena telah begitu percaya, karena telah menepis semua tanda-tanda aneh dan memilih untuk hidup dalam penyangkalan. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang tidak akan pernah datang lagi. Ia teringat semua janji Danu, semua mimpi yang mereka bangun bersama. Sebuah rumah di tepi danau. Anak-anak yang akan mengisi rumah itu dengan tawa mereka, menua bersama dalam suka dan duka. Semua itu kini hanyalah abu. Danu telah membangun mimpi itu bersama orang lain, sementara ia dibiarkan membusuk di sini bersama penyakitnya. Setelah tangisnya mereda, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan luas. Kesedihan itu begitu besar hingga terasa melumpuhkan. Namun di dasar kekosongan itu, sebuah benih lain mulai tumbuh. Sebuah rasa penasaran yang membakar. Ia butuh kepastian. Ia butuh fakta. Pemandangan sekilas di lorong kaca itu tidak cukup. Ia butuh nama. Dengan pikiran yang tiba-tiba menjadi jernih, Wening menekan tombol panggilan perawat. Beberapa saat kemudian, Suster Ayu masuk kembali ke kamar. "Iya, Bu Wening? Ada yang bisa saya bantu?" Wening sudah berhasil mengendalikan dirinya. Wajahnya masih bengkak dan sembab, tetapi suaranya terdengar lebih tenang. "Suster, maaf mengganggu. Boleh saya minta segelas air hangat dengan sedikit perasan lemon?" "Tentu saja, Bu. Saya ambilkan sekarang,"
kata Suster Ayu. Saat sang perawat hendak berbalik, Wening menghentikannya. Oh, Suster Ayu, panggilnya dengan nada santai yang dibuat-buat. Iya, Bu. Tadi waktu kita lewat di bawah, sepertinya saya melihat teman lama saya. Yang di depan ruang bersalin, yang tadi ramai sekali itu. Sepertinya dia baru melahirkan, ya? Tanya Wening. Jantungnya berdebar kencang menanti jawaban. Suster Ayu tersenyum ramah. Sama sekali tidak curiga. Oh, yang di kamar mawar nomor 2 itu ya, Bu? Betul sekali. Pasien baru. Ibu Sita namanya. Baru selesai menjalani operasi sesar tadi pagi. Bayinya laki-laki. Sehat sekali. Ika. Nama itu terasa seperti silet yang mengiris telinganya. Wening menelan ludah. Memaksakan seulas senyum tipis di bibirnya. Oh, Sita. Syukurlah kalau ibu dan bayinya sehat. Suaminya setia sekali ya kelihatannya. Dari tadi menunggu terus. Betul, Bu. Suaminya, Pak Danu, siaga sekali. Dari semalam tidak tidur katanya. Ibu kenal juga dengan suaminya. Danu. Nama kedua itu menghantamnya seperti pukulan telak di ulu hati. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tabir itu kini benar-benar terbuka, menampakkan kebenaran yang busuk dan menjijikan. Suaminya, Danu Perkasa, adalah suami dari Sita, dan ayah dari bayi laki-laki yang baru saja lahir. Iya, kenal, jawab Wening pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Sudah lama sekali tidak bertemu. Wah, dunia sempit sekali ya, Bu. Celoteh Suster Ayu riang sebelum pamit untuk mengambilkan minumannya. Dunia memang sempit. Begitu sempit hingga neraka pribadinya ternyata hanya berjarak beberapa lantai saja. Setelah Suster Ayu pergi, Wening tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Rasa sedih dan sakit hati yang tadi menghancurkannya kini mulai mengeras, mendingin, dan berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam dan lebih berbahaya. Amarah. Amarah yang dingin dan membeku. Ia teringat wajah bahagia Danu. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaannya. Kebahagiaan yang dibiayai oleh uangnya. Ia teringat semua kebohongannya. Perjalanan dinas. Rapat penting. Sinyal jelek. Semua itu hanyalah bagian dari sebuah konspirasi menjijikan untuk menipunya. Ia tidak akan membiarkan ini berlanjut. Ia tidak akan terus menjadi korban yang lemah dan pasrah. Danu telah salah besar jika mengira penyakit ini telah melumpuhkan otaknya. Wening yang lembut dan pemaaf telah mati di lorong kaca itu. Yang tersisa sekarang adalah seorang perempuan yang telah dikhianati, yang tidak akan kehilangan apa-apa lagi, dan yang kini siap untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia meraih ponselnya. Tatapannya tajam, otaknya bekerja cepat, merumuskan sebuah rencana. Malam itu, Wening duduk bersandar di bantalnya dengan punggung tegak. Ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Sebuah ketenangan yang lahir dari badai emosi yang baru saja reda. Perawat yang mengantarkan makan malamnya sempat berkomentar. Wah, Bu Wening malam ini kelihatannya lebih segar. Lebih tegar. Wening hanya tersenyum tipis. Sang perawat tidak tahu, ketegaran itu bukanlah tanda pemulihan, melainkan tanda dimulainya sebuah peperangan. Ia menyantap makan malamnya perlahan, memaksa dirinya menelan setiap suap bubur dan potongan ayam. Ia butuh energi. Ia tidak boleh tumbang sekarang. Setiap sendok yang masuk ke mulutnya terasa seperti amunisi yang ia kumpulkan untuk pertempuran yang akan datang. Ia tidak lagi merasa seperti pasien yang tak berdaya. Ia adalah seorang jenderal yang sedang menyusun strategi di markasnya. Pikirannya bekerja dengan kecepatan dan kejernihan yang luar biasa. Ia menganalisis situasinya, memetakan titik kekuatan dan kelemahannya. Kelemahannya adalah tubuhnya yang ringkih. Namun kekuatannya, ia sadar, jauh lebih besar. Kekuatannya adalah sumber daya. Uang. Uang yang selama ini menopang gaya hidup Danu, yang membiayai semua kebohongannya, dan yang kini pasti sedang disiapkan untuk membayar tagihan persalinan istri simpanannya. Wening memejamkan mata, membayangkan struktur keuangan mereka.
rekening utama atas namanya, peninggalan orang tuanya yang ia kelola dengan hati-hati. Rekening gabungan yang ia buka bersama Danu setelah menikah, yang saldonya ia isi setiap bulan untuk biaya operasional rumah tangga dan kebutuhan Danu. Kartu kredit platinum tambahan atas nama Danu, dengan limit ratusan juta, yang tagihannya selalu lunas terdebet otomatis dari rekening utama Wening. Danu telah membangun istana kebohongannya di atas tanah miliknya. Ia telah dengan nyaman menggunakan fasilitas yang Wening berikan untuk menghidupi keluarga keduanya. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Wening. Ia akan meruntuhkan istana itu hingga ke fondasinya. Ia akan mencabut tanah itu dari bawah kakinya. Ia menunggu. Ia melirik jam digital di atas nakas. Pukul 8 malam. Jam kantor sudah lewat. Tapi ia tahu penasihat keuangannya, Pak Tirtayasa, sering bekerja lembur. Ini adalah waktu yang tepat. Cukup larut untuk membuat tindakannya tidak bisa segera diantisipasi. Namun masih cukup awal untuk dieksekusi oleh pihak bank. Dengan tangan yang mantap, ia menekan nomor Pak Tirtayasa di ponselnya. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. Halo, selamat malam. Selamat malam, Om Tirta. Ini Wening. Sapanya. Suaranya terdengar datar, tegas, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda orang sakit. Di seberang telepon, Pak Tirtayasa terdengar kaget. Wening, malam-malam telepon. Ada apa? Keadaanmu baik-baik saja, kan? Saya baik, Om. Saya butuh bantuan Om segera. Ini sangat penting, darurat, dan saya mohon Om jaga kerahasiaannya, kata Wening, langsung ke inti permasalahan. Tidak menyisakan ruang untuk basa-basi. Nada bicara Wening yang tidak biasa itu membuat Pak Tirtayasa waspada. Tentu. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Wening menarik napas panjang, lalu mengeluarkan perintahnya satu persatu, dengan artikulasi yang jelas dan tanpa keraguan sedikitpun. Pertama, saya mau Om hubungi pihak bank sekarang juga untuk memblokir permanen semua kartu kredit tambahan atas nama Danu Perkasa yang terhubung dengan rekening induk saya. Semuanya, tanpa kecuali. Hening sejenak. Diblokir? Wening, apa ada masalah? Tolong dengarkan dulu sampai selesai, Om. Potong Wening dengan dingin. Kedua, saya mau Om perintahkan bank untuk membekukan rekening gabungan antara saya dan Danu. Efektif segera. Jangan biarkan ada transaksi keluar, baik penarikan tunai, transfer, maupun debit. 1 rupiah pun tidak. Ketiga, lanjutnya tanpa jeda. Siapkan surat kuasa untuk saya tanda tangani besok pagi. Saya mau seluruh sisa dana di rekening gabungan itu dipindahkan seluruhnya ke rekening pribadi saya. Kosongkan rekening itu. Dan yang terakhir, keempat, reset semua PIN kartu ATM saya dan password internet banking. Saya khawatir Danu mengetahuinya. Kirimkan detail yang baru hanya ke email pribadi saya. Pak Tirtayasa di seberang sana terdiam untuk waktu yang lama. Ia jelas terguncang oleh instruksi yang begitu drastis dan mendadak. Wening, ini tindakan yang sangat serius. Apa kamu dan Danu sedang bertengkar hebat? Om tidak bisa melakukan ini tanpa tahu alasannya. Wening memejamkan mata sejenak, menahan gelombang emosi yang mencoba naik. Ia tidak akan menjelaskan. Ia tidak akan terdengar seperti istri yang menangis terseduh-seduh karena diselingkuhi. Ia akan terdengar seperti seorang klien yang sedang mengamankan asetnya. Om Tirta, katanya, suaranya kini lebih rendah namun lebih tajam. Om adalah penasihat keuangan yang ditunjuk almarhum ayah saya untuk melindungi aset saya. Saat ini, saya merasa aset saya berada dalam ancaman. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya sekarang lewat telepon. Tapi saya, sebagai pemilik rekening, memberikan instruksi yang sah dan jelas. Saya hanya minta Om melakukan tugas Om. Percaya pada saya. Jangan hubungi Danu. Lakukan saja perintah saya. Ada kekuatan dalam suara Wening yang tidak pernah Pak Tirtayasa dengar sebelumnya. Bukan lagi suara gadis manis yang ia kenal sejak kecil, melainkan suara seorang wanita yang memegang kendali penuh. Setelah hening beberapa saat, Pak Tirtayasa akhirnya menjawab. Suaranya terdengar serius.
Baik, Wening. Saya mengerti. Saya percaya padamu. Saya akan hubungi kepala cabang bank sekarang juga. Dalam 30 menit, semua akses atas nama Danu akan terputus. Terima kasih, Om. Ucap Wening. Jaga dirimu baik-baik, Wening. Panggilan itu berakhir. Wening meletakkan ponselnya di atas nakas. Ia menatap tangannya. Tidak gemetar. Ia merasa lega. Sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak merasa jahat. Ia tidak merasa kejam. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Danu telah mengambil kesehatannya, kebahagiaannya, dan kepercayaannya. Wening tidak akan membiarkannya mengambil kemandirian finansialnya juga. Ia beringsut, membetulkan posisi tidurnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa bisa bernapas lebih dalam. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip. Ia tahu, di salah satu sudut kota itu, di rumah sakit yang sama dengannya, sebuah bom waktu baru saja ia aktifkan. Ia hanya tinggal menunggu ledakannya. Perang ini baru saja dimulai, dan ia telah menembakkan meriam pertamanya. Di kamar mawar nomor 2, suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Sita, dengan wajah yang masih pucat namun berseri, tengah menimang bayi mungilnya yang terlelap pulas. Danu duduk di tepi ranjang, sebelah tangannya mengelus lembut kepala mungil putranya, dan sebelah lagi menggenggam tangan Sita. Ia merasa seperti raja dunia. Ia telah berhasil. Ia memiliki segalanya. Di satu sisi, seorang istri yang pengertian dan kaya raya yang membiayai hidupnya. Di sisi lain, seorang wanita muda yang memberinya seorang putra, seorang pewaris. Dia mirip sekali denganmu, Mas, bisik Sita. Matanya tak lepas dari wajah mungil sang bayi. Tentu saja. Bibit unggul, canda Danu, tertawa pelan. Ia merasa tak terkalahkan. Rencananya berjalan mulus. Beberapa hari lagi ia akan memberitahu Wening bahwa proyek Tokyo diperpanjang, memberinya lebih banyak waktu di sini. Bonus besar yang ia janjikan akan menjadi alasan untuk membeli rumah baru bagi Sita dan putra mereka. Semuanya sudah tersusun rapi di kepalanya. Wening, dengan kondisinya yang semakin lemah, tidak akan pernah curiga. Ia tengah membisikkan janji-janji manis tentang masa depan mereka saat pintu kamar diketuk pelan. Seorang perempuan berseragam bagian administrasi masuk dengan senyum sopan, membawa sebuah map di tangannya. Selamat siang, Bapak, Ibu. Selamat atas kelahiran putranya. Sapanya ramah. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya kesini hanya untuk menyelesaikan sisa administrasi pembayaran untuk biaya persalinan dan perawatan. Oh, tentu. Silakan. Jawab Danu dengan sikap santai. Ini hanyalah formalitas kecil. Ia merogoh dompet kulit mahalnya, siap menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Perempuan itu membuka mapnya, menunjukkan rincian tagihan. Angkanya cukup besar, mencakup biaya operasi sesar, kamar perawatan, perawatan bayi, dan berbagai obat-obatan. Namun bagi Danu, itu bukan masalah. Ia dengan penuh percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinumnya, kartu andalannya, kartu yang terhubung langsung ke sumber kekayaan Wening. Pakai ini saja, Mbak, katanya sambil menyerahkan kartu itu. Petugas administrasi itu mengambilnya, lalu mengeluarkan mesin gesek portabel. Ia memasukkan kartu itu dan mengetikkan sejumlah angka. Mesin itu berbunyi pelan, memproses transaksi. Beberapa detik hening. Lalu, sebuah bunyi, bip, pelan yang berbeda terdengar, dan layar kecil di mesin itu menampilkan tulisan merah. Maaf, Pak Danu. Transaksinya ditolak, kata petugas itu dengan sopan. Alis Danu bertaut. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang bermasalah. Petugas itu mengangguk dan mencoba sekali lagi. Ia menggesek kartu itu. Hasilnya sama. Tulisan merah yang tegas. Ditolak. Masih sama, Pak, katanya. Wajahnya mulai terlihat sedikit canggung. Rasa percaya diri Danu mulai goyah.
Ada sedikit rasa kesal. Coba kartu yang ini, katanya sambil mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya. Juga sebuah kartu tambahan dari rekening Wenning. Kartu kedua pun mengalami nasib yang sama. Ditolak. Suasana di ruangan itu mulai berubah. Senyum di wajah Sita memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan di dahinya. "Mas, kok bisa begitu?" tanya Sita pelan. "Aku juga tidak tahu. Mungkin ada gangguan sistem dari bannya." "Tenang saja," jawab Danu, mencoba terdengar tenang meskipun jantungnya mulai berdebar tak nyaman. Ia merasa dipermalukan. Petugas administrasi itu menunggu dengan sabar. Namun tatapannya kini lebih menuntut. "Atau Bapak mau membayar lewat transfer saja?" "Ide bagus," sahut Danu cepat. "Ini pasti berhasil." Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dengan cepat. Ia memilih menu transfer, memasukkan nomor rekening rumah sakit dan jumlah tagihan. Saat ia menekan tombol "kirim", sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya, bukan konfirmasi keberhasilan, melainkan sebuah pesan peringatan. "Transaksi gagal. Rekening Anda diblokir atau saldo tidak mencukupi." Keringat dingin mulai membasahi pelipis Danu. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia mencoba mengakses rekening gabungannya. Hasilnya lebih buruk. Sebuah tulisan besar berwarna merah terpampang di layar. Rekening dibekukan atas permintaan pemilik rekening utama. Pemilik rekening utama. Wenning. Seketika, darah seolah surut dari wajah Danu. Dunianya yang tadinya terasa begitu kokoh, kini retak dan berguncang hebat. Tidak mungkin. Bagaimana Wenning bisa tahu? Apakah ini hanya kebetulan? Sebuah kesalahan sistem yang aneh? "Bagaimana, Pak?" tanya petugas administrasi itu. Nadanya kini kurang ramah. Sebentar. Saya coba telepon bank dulu," kata Danu tergagap. Ia bangkit dari kursi, berjalan keluar kamar dengan alasan mencari sinyal yang lebih baik. Padahal, ia hanya butuh ruang untuk bernapas, untuk menjauh dari tatapan bingung Sita dan tatapan menuntut sang petugas. Di koridor rumah sakit yang ramai, Danu dengan panik menelepon layanan pelanggan banknya. Setelah melewati menu otomatis yang berbelit-belit dan musik tunggu yang menyebalkan, ia akhirnya terhubung dengan seorang operator. Ia menjelaskan masalahnya dengan nada tinggi, mencoba terdengar seperti nasabah prioritas yang marah. Sang operator di seberang sana hanya menjawab dengan nada datar dan skrip yang sudah dihafal. "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Danu. Setelah kami periksa, memang ada instruksi langsung dari pemilik rekening utama, Ibu Wenning, untuk melakukan pemblokiran seluruh kartu tambahan dan pembekuan rekening gabungan pada pukul 8 malam tadi." Penjelasan itu terasa seperti vonis mati. Jadi ini benar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tindakan yang disengaja. Wenning tahu. Entah bagaimana caranya. Ia tahu segalanya. Tapi saya juga pemilik rekening itu," protes Danu. Suaranya terdengar putus asa. "Pemilik rekening utama memiliki otoritas penuh atas rekening tersebut, Pak. Kami hanya menjalankan instruksi. Jika ada permasalahan, silakan Bapak selesaikan langsung dengan Ibu Wenning." Panggilan itu berakhir. Danu berdiri mematung di tengah koridor. Ponsel masih menempel di telinganya. Suara bising di sekelilingnya seolah menjauh. Gelembung kebahagiaan dan kebanggaannya telah pecah. Hanya menyisakan kenyataan yang pahit dan dingin. Ia bukan raja. Ia hanyalah seorang penipu yang sumber dayanya baru saja diputus total. Ia terpojok, tanpa uang, tanpa akses, dan dengan sebuah tagihan rumah sakit yang sangat besar yang menatapnya seperti dinding tinggi yang tidak mungkin ia panjat. Kemarahan dan kepanikan berbaur menjadi satu, mendorong Danu bergerak membabi buta. Ia tidak lagi berpikir jernih. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah kamar nomor 302 di sayap VIP. Ia harus menemui Wenning. Ia harus memperbaiki ini. Ia harus merebut kembali kendalinya. Ia berjalan cepat melewati koridor. Napasnya terengah-engah. Penampilannya yang tadinya rapi kini kusut masai. Beberapa perawat yang berpapasan dengannya menatap heran,
Melihat pria yang biasanya tenang dan sopan itu kini berjalan dengan aura gelap dan tergesa-gesa. Ia tidak peduli. Pikirannya dipenuhi berbagai skenario. Ia akan memarahinya, membentaknya, menuduhnya tega. Atau mungkin ia akan memohon, menangis, bersujud jika perlu. Ia akan melakukan apapun. Tanpa mengetuk, ia mendorong pintu kamar Wening dengan kasar. Pintu itu terbuka, membentur dinding dengan suara keras. Pemandangan di dalam kamar itu begitu kontras dengan kekacauan di dalam dirinya. Ruangan itu tenang dan senyap. Wening sedang duduk bersandar di ranjangnya. Sebuah buku bersampul biru tergeletak di pangkuannya. Cahaya lampu baca yang temaram menerangi wajahnya yang pucat namun damai. Ia tidak terkejut melihat Danu menerobos masuk. Ia mengangkat wajahnya dari buku, menatap Danu dengan sepasang mata yang dingin dan tenang. Seolah ia sudah menunggunya. "Wening, apa yang sudah kamu lakukan?" bentak Danu, memulai serangannya dengan agresi. Ia melangkah mendekati ranjang. "Kamu sengaja memblokir semua rekeningku, kan? Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang." Wening tidak bergeming. Dengan gerakan yang sangat pelan dan terkendali, ia mengambil pembatas buku, menyelipkannya di halaman yang sedang ia baca, lalu menutup buku itu dan meletakkannya di meja samping. Seolah ia punya semua waktu di dunia. Ia lalu balas menatap Danu. Tatapannya menusuk tajam. "Mempermalukanmu?" tanyanya. Suaranya pelan namun bergema di ruangan yang sunyi. "Apakah rasa malumu itu sebanding dengan pengkhianatan yang kamu lakukan saat aku berjuang antara hidup dan mati di sini, Danu?" Jeda sejenak. Wening membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia menjatuhkan bomnya. "Bagaimana kabar Sita dan bayi laki-lakimu? Mereka sehat, kan?" Nama Sita yang meluncur dari bibir Wening seketika meruntuhkan seluruh pertahanan Danu. Kemarahannya yang tadi meluap-luap langsung menguap, digantikan oleh syok dan rasa takut yang luar biasa. Wajahnya memucat. Ia membeku di tempatnya. Ia sadar, permainannya sudah tamat. Wening tahu segalanya. "Kenapa? Bagaimana kamu?" Danu tergagap, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Semua kebohongan yang sudah ia siapkan di kepalanya buyar seketika. "Bagaimana aku tahu? Itu tidak penting," sahut Wening dingin. "Yang penting adalah, aku tahu." Melihat kemarahannya tidak berguna, Danu seketika mengubah taktiknya. Ia melangkah lebih dekat. Wajahnya kini memelas, penuh keputusasaan. "Ini adalah fase kedua. Permohonan. Sayang, Wening, tolong dengarkan aku dulu," pintanya. Suaranya kini terdengar lirih. "Semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan semuanya." Dan kemudian, keluarlah rentetan kalimat klise yang sudah Wening duga. Ia mengaku hilaf, bahwa Sita hanyalah sebuah kesalahan. Pelarian sesaat karena ia stres melihat Wening sakit. Ia bersumpah bahwa ia tidak pernah berhenti mencintai Wening. Ia bilang bayi itu adalah sebuah kecelakaan. Dan ia bersumpah akan segera menyelesaikannya. Ia berjanji akan meninggalkan mereka berdua dan kembali menjadi suami yang baik untuk Wening. Semua kebohongan itu keluar dari mulutnya seperti air bah, putus asa dan menyedihkan. Wening mendengarkan semuanya tanpa ekspresi. Ia membiarkan Danu mengeluarkan semua racun dari sistemnya. Ia menatap pria di hadapannya, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, dan ia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik. Setelah Danu selesai dengan pembelaan dirinya yang menyedihkan, terengah-engah di hadapan Wening, barulah Wening angkat bicara. "Sudah selesai bicaranya?" tanyanya dengan nada datar. "Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku juga tidak butuh janji-janjimu lagi. Semua itu tidak ada artinya." Ia menatap lurus ke mata Danu. "Kamu membangun surgamu bersama perempuan itu dengan uangku. Kamu merayakan kelahiran anakmu di rumah sakit yang sama tempat istrimu dirawat. Kamu menggunakan alasan, demi biaya pengobatanku, untuk menutupi perselingkuhanmu. Setelah semua itu, kamu pikir aku akan diam saja dan membiarkanmu terus menginjak-injak harga diriku. Tapi aku butuh uang itu, Wening.
seru Danu putus asa, menunjukkan warna aslinya. Tagihan rumah sakit Sita sangat besar. Pihak rumah sakit akan mengusir kami jika aku tidak bisa membayarnya malam ini juga. Aku mohon padamu, buka blokirnya. Hanya untuk kali ini saja. Setelah itu, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Wening. Saat di mana pria yang telah menghancurkannya kini bertekuk lutut, memohon belas kasihannya. Wening menatapnya lama, menelusuri setiap detail wajah panik suaminya. Ia tidak menemukan sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Itu bukan lagi urusanku, Danu, jawab Wening. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang dingin dan final. Keluarga barumu, anak barumu, tagihan rumah sakitmu, semua itu adalah tanggung jawabmu sekarang. Bukan tanggung jawabku. Silakan cari jalan keluarmu sendiri. Melihat Danu hendak maju selangkah lagi untuk memohon, Wening dengan tenang mengangkat gagang telepon interkom di samping ranjangnya. Jangan maju lagi, desisnya. Matanya menyala dengan peringatan yang tak terbantahkan. Jika kamu tidak pergi dari kamarku dalam 5 detik, aku akan menekan tombol ini dan memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar. Pergi. Ancaman itu begitu nyata. Danu menatap wajah Wening, mencari celah, mencari sisa-sisa kelembutan dari istri yang dulu ia kenal. Ia tidak menemukan apa-apa. Yang ada di hadapannya adalah seorang wanita asing yang terbuat dari baja. Ia telah kalah. Kalah telak. Dengan langkah gontai, Danu mundur perlahan. Ia merasa seperti seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan. Ia berbalik, berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan hampa, meninggalkan pintu yang terbuka lebar di belakangnya. Konfrontasi telah berakhir. Ia telah kehilangan segalanya. Di dalam kamar, Wening meletakkan kembali gagang telepon. Ruangan kembali sunyi. Ia sendirian. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kekosongan yang luas. Namun di tengah kekosongan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan secercah kebebasan. Danu kembali ke kamar mawar nomor 2 dengan langkah seorang terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan napas terasa sesak. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan sisa-sisa kemarahan yang tadi meledak-ledak di hadapan Wening telah menguap, hanya menyisakan abu keputusasaan yang dingin. Saat ia membuka pintu, pemandangan di dalam kamar langsung menusuk jantungnya. Petugas administrasi yang tadi menunggunya kini tidak lagi sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya berwajah keras yang ia duga adalah manajer rumah sakit. Dan di dekat pintu, 2 orang satpam berbadan tegap berdiri dengan tangan terlipat di dada. Postur mereka memancarkan aura intimidasi yang tidak bisa disalahartikan. Sita, dari atas ranjangnya, menatap Danu dengan mata yang memerah dan penuh ketakutan. Isak tangisnya yang tertahan terdengar di ruangan yang tegang itu. Bayi mereka, yang seolah merasakan ketegangan itu, mulai menggeliat dan merengek pelan di dalam pelukan ibunya. "Bagaimana, Pak Danu?" tanya sang manajer. Suaranya sopan namun tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. "Waktu Anda sudah habis. Apakah sudah ada solusi untuk penyelesaian administrasinya?" Danu menelan ludah. Kerongkongannya terasa sekering gurun pasir. Saya butuh waktu sedikit lagi. Ada masalah dengan sistem perbankan saya. Besok pagi pasti saya selesaikan." Ia mencoba mengulur waktu, sebuah kebohongan terakhir yang terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Sang manajer menggelengkan kepala dengan ekspresi menyesal yang dibuat-buat. "Mohon maaf, Pak, kami tidak bisa memberikan waktu lagi. Ini sudah menjadi kebijakan standar operasional kami. Jika pembayaran penuh tidak bisa diselesaikan malam ini juga, dengan berat hati kami harus meminta Bapak dan Ibu Sita untuk meninggalkan fasilitas kami." Kata "meninggalkan" itu diucapkan dengan penekanan yang jelas. Itu bukan lagi permintaan, melainkan sebuah perintah pengusiran. Sita terisak lebih keras. "Diusir? Maksud Bapak kami diusir?" Tanyanya dengan suara bergetar, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Tapi kondisi saya masih lemah, Pak. Jahitan operasi saya masih basah."
Dan bayi saya. Kami mengerti, Bu. Potong sang manajer. Perawat akan memberikan instruksi perawatan luka di rumah. Untuk bayinya, selama kondisinya stabil dan tidak memerlukan inkubator, sudah bisa dibawa pulang. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah peraturan. Rasa malu, panik, dan putus asa membuat kepala Danu pening. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. Sebuah gestur sia-sia yang ia lakukan hanya untuk menunjukkan bahwa ia masih berusaha. Ia menggulir daftar kontaknya. Otaknya buntu. Siapa yang bisa ia hubungi untuk meminjam uang puluhan juta di tengah malam begini? Teman-temannya yang ia kenal di lingkungan bisnis hanya akan menertawakannya. Mereka mengenalnya sebagai Danu yang sukses, yang selalu mentraktir, yang hidupnya tampak sempurna. Permintaan pinjaman darurat hanya akan terdengar seperti penipuan. Ia mencoba menelepon adiknya, tetapi panggilannya langsung ditolak. Ia mengirim pesan memohon, tetapi hanya dibaca tanpa dibalas. Reputasinya sebagai anak kebanggaan keluarga yang mandiri kini menjadi bumerang. Tak ada yang percaya ia benar-benar membutuhkan bantuan. Sementara Danu sibuk dengan kepanikannya, mimpi buruk itu mulai menjadi kenyataan. Sang manajer memberi isyarat kepada seorang perawat yang sudah menunggu di luar. Perawat itu masuk dengan membawa beberapa tas plastik besar. "Mari, Bu, saya bantu berkemas," kata perawat itu kepada Sita dengan nada yang profesional namun dingin. Dengan air mata yang terus mengalir, Sita, dibantu oleh perawat, mulai mengumpulkan barang-barangnya. Baju ganti, perlengkapan mandi, dan semua perlengkapan bayi yang baru beberapa jam lalu ia susun dengan penuh sukacita, kini dimasukkan dengan tergesa-gesa ke dalam tas plastik yang tidak bermartabat. Setiap barang yang masuk ke dalam tas itu terasa seperti cabikan pada harga dirinya. Seorang perawat lain mendekati Danu. "Mari, Pak, biar saya ajarkan cara menggendong bayinya dengan benar." Danu, dengan tangan gemetar, menerima buntalan kain berisi putranya yang masih merah itu. Bayi itu seketika menangis kencang, seolah merasakan getaran kepanikan dari lengan ayahnya yang kaku dan tidak berpengalaman. Danu mencoba menenangkannya, tetapi tangisan itu malah semakin keras, menjadi musik latar yang memilukan dari adegan pengusiran mereka. Akhirnya, saatnya tiba. Mereka harus pergi. Sita, dengan langkah yang sangat pelan dan tertatih-tatih sambil memegangi perutnya yang terasa seperti disayat-sayat, berjalan di depan. Danu mengikutinya. Sebelah tangan mencoba menenangkan bayinya yang terus menangis. Sebelah tangan lagi menjinjing beberapa tas plastik. Perjalanan dari kamar mawar nomor 2 menuju lobi utama adalah jalan aib terpanjang dalam hidup Danu. Mereka dikawal oleh 2 satpam, seolah mereka adalah penjahat. Setiap pasang mata yang mereka lewati seolah menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu, iba, dan cemoh. Bisik-bisik terdengar di belakang mereka. Tawa kecil dari sekelompok pemuda di ruang tunggu terasa seperti cambukan. Wajah Danu memerah karena malu. Ia ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Mereka akhirnya sampai di pintu keluar lobi utama yang megah. Udara malam yang dingin langsung menyambut mereka. Kontras dengan hawa sejuk di dalam rumah sakit. Pintu kaca otomatis itu berdesis menutup di belakang mereka, seolah mengusir mereka keluar dari surga palsu yang baru saja mereka cicipi. Danu dan Sita berdiri gamang di tepi jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang terang. Gedung rumah sakit yang megah dan bercahaya menjulang di belakang mereka. Sebuah monumen kemewahan yang kini tak bisa lagi mereka sentuh. Danu merogoh sakunya, hendak memesan taksi online. Namun ia baru ingat, dompet elektroniknya kosong, dan semua kartunya terblokir. Ia tidak punya uang sepeser pun. Mereka terdampar. Di tengah malam, bersama seorang bayi yang baru lahir dan seorang ibu yang baru menjalani operasi, tanpa tujuan, tanpa uang, dan tanpa harapan. Surga palsu yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan penderitaan orang lain, kini telah runtuh total, meninggalkan mereka di tengah kerasnya jalanan. 3 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, membawa angin yang lebih sejuk dan langit yang lebih cerah. Di kamar VIP nomor 302, perubahannya begitu terasa. Ruangan itu tidak lagi terasa seperti sel yang dingin,
melainkan sebuah studio mini yang hangat. Dinding yang dulu kosong kini dihiasi beberapa sketsa pemandangan yang digambar Wenning dengan arang. Foto pernikahan yang menyakitkan telah lama disingkirkan, digantikan oleh foto-foto Wenning bersama Cempaka dan sahabat-sahabatnya. Semuanya tersenyum lebar. Wenning sendiri tampak sangat berbeda. Tubuhnya masih kurus, tetapi bengkak di wajahnya karena obat telah hilang. Kulitnya tidak lagi kusam, dan ada binar kehidupan di matanya yang dulu redup. Keajaiban terjadi. Setelah stres emosional yang luar biasa akibat pengkhianatan Danu lenyap dari hidupnya, tubuhnya merespons pengobatan dengan jauh lebih baik. Dokter yang menanganinya bahkan menyebutnya sebagai sebuah keajaiban medis, sebuah bukti betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh. Pagi itu, ia tidak sendirian. Pak Tirtayasa duduk di salah satu sofa, sementara seorang wanita parubaya yang berpenampilan tajam dan profesional bernama Ibu Retno, pengacaranya, duduk di sampingnya sambil membuka beberapa dokumen. Semua berjalan lancar. Wenning, lapor Ibu Retno dengan suara tegas. Pihak Danu mencoba mengajukan gugatan harta gonogini, tapi posisinya sangat lemah. Bukti perselingkuhannya, berupa akta kelahiran putranya dengan Ibu Sita, tidak terbantahkan. Ditambah lagi, Pak Tirta sudah menyiapkan semua bukti bahwa hampir seluruh aset yang kalian miliki berasal dari harta warisanmu dan pendapatanmu sebelum menikah. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wenning mendengarkan dengan tenang sambil menyeruput teh hangat. Saya tidak mau prosesnya berlarut-larut, Bu. Saya tidak tertarik untuk membalas dendam atau membuatnya menderita lebih jauh. Saya hanya mau ini semua selesai. Berikan apa yang memang menjadi haknya sesuai hukum, sekecil apapun itu, lalu tutup bab ini selamanya. Ibu Retno mengangguk kagum. Sikapmu sangat bijak. Wenning. Baik, akan kami proses secepat mungkin agar kamu bisa memulai lembaran baru tanpa beban. Setelah urusan hukum selesai dan mereka berpamitan, Cempaka masuk membawa sekotak bubur ayam kesukaan Wenning. Gimana tadi sama Bu pengacara? Tanya Cempaka sambil menyiapkan bubur di mangkuk. Lancar. Sebentar lagi semuanya beres. Jawab Wenning. Cempaka terdiam sejenak. Tampak ragu. Mbak, kemarin aku ketemu teman lama kita waktu SMA. Dia cerita. Dia lihat Mas Danu. Wenning berhenti mengaduk buburnya. Menatap adiknya. Lalu? Tanyanya tanpa emosi. Dia sekarang tinggal di rumah kontrakan petak di daerah pinggir kota. Kerja jadi sales motor, katanya. Hidupnya susah. Teman kita itu bilang, dia kelihatan jauh lebih tua dan kucel. Istrinya yang baru itu sepertinya juga tidak tahan hidup susah. Sering terdengar ribut. Cerita Cempaka hati-hati. Wenning mendengarkan cerita itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah perasaan hampa. Nasib Danu bukan lagi urusannya. Pria itu hanyalah orang asing dari masa lalu yang pernah ia kenal. Semoga dia bisa jadi orang yang lebih baik. Hanya itu komentar Wenning, sebelum kembali menyantap buburnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari di mana ia akan meninggalkan rumah sakit. Setelah berbulan-bulan, dokter akhirnya menyatakan kondisinya sudah cukup stabil untuk menjalani rawat jalan. Cempaka datang menjemputnya. Wajahnya berseri-seri. Wenning berdiri dari ranjangnya, dibantu oleh sang adik. Ia sudah jauh lebih kuat sekarang, mampu berjalan perlahan tanpa bantuan kursi roda. Sebelum pergi, ia menatap sekeliling kamarnya untuk terakhir kali. Tempat ini telah menjadi saksi dari titik terendah dalam hidupnya, sekaligus menjadi tempat kelahirannya kembali. Ia tidak merasakan kesedihan, hanya rasa syukur karena telah berhasil melewatinya. Saat Cempaka mendorong barang-barangnya di troli, mereka berjalan menyusuri koridor yang sudah sangat ia hafal. Mereka melewati lorong kaca penghubung, tempat di mana hidupnya dulu hancur berkeping-keping. Wenning berhenti sejenak, melirik ke bawah, ke arah sayap kebidanan. Ia melihat pemandangan yang biasa saja. Beberapa keluarga yang berbahagia, beberapa calon ayah yang cemas. Kenangan pahit itu masih ada. Tetapi rasanya sudah berbeda. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Luka itu sudah mulai mengering,
meninggalkan bekas, tetapi tidak lagi berdarah. Itu hanyalah sebuah tempat, sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Wenning membuka jendela. Udara pagi yang segar menerpa wajahnya. Ia melihat matahari yang baru saja terbit di ufuk timur. Sinarnya yang keemasan memecah kegelapan malam, menjanjikan hari yang baru. Fajar yang baru. Perjalanan menuju kesembuhan total mungkin masih panjang. Masa depan masih menjadi sebuah misteri. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wenning tidak merasa takut. Ia telah menghadapi badai tergelap dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang. Ia bebas. Ia kuat. Dan ia siap untuk menulis ceritanya sendiri, di bawah fajar yang baru. 2 tahun kemudian, gemerlap lampu kota Jakarta memantul dari dinding kaca sebuah galeri seni di kawasan selatan yang trendy. Di dalam, alunan musik jazz yang lembut berbaur dengan dengung percakapan dan tawa puluhan orang yang bergerak anggun di antara foto-foto berbingkai besar. Foto-foto itu tidak menampilkan lukisan abstrak atau potret manusia, melainkan menampilkan keindahan ruang, interior sebuah butik hotel di Seminyak yang memadukan gaya etnik dan minimalis, kedai kopi di pusat kota dengan sentuhan industrial yang hangat, dan sebuah gria tawang mewah dengan pemandangan cakrawala kota. Ini adalah malam pameran portofolio perdana dari Studio Wenning, sebuah firma desain interior yang namanya mulai diperhitungkan. Di tengah keramaian itu, Wenning bergerak dengan luwes dan percaya diri. Ia mengenakan gaun linen berwarna gading yang sederhana namun elegan. Rambutnya yang dulu tipis dan rapuh kini tumbuh lebat dan sehat, dipotong sebahu. Rona sehat di pipinya bukan lagi hasil riasan untuk menutupi pucat, melainkan cerminan dari kesehatannya yang telah pulih. Penyakit lupus itu tidak hilang. Ia akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, sebuah pengingat abadi untuk menjaga diri. Namun kini, penyakit itu dalam kondisi remisi. Ia telah belajar untuk hidup berdamai dengannya, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang mengajarkannya tentang batas dan kekuatan tubuhnya. Mbak Wenning, selamat ya. Proyek hotelnya luar biasa. Kami dapat banyak sekali ulasan positif dari tamu. Seorang klien menyapanya dengan antusias. Wenning tersenyum tulus. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali mendengarnya. Itu semua berkat kepercayaan Bapak pada tim kami. Setelah berbincang sejenak, ia menghampiri Cempaka yang berdiri di sudut ruangan sambil memegang 2 gelas sampanye. Adiknya itu tampak bangga. Matanya berbinar setiap kali ada yang memuji karya-karya kakaknya. Lihat dirimu, Mbak. Seperti bintang film, goda Cempaka sambil menyerahkan segelas minuman. Ada-ada saja kamu. Balas Wenning tertawa. Terima kasih sudah datang dan membantu semuanya. Ya. Tentu saja. Ini kan malammu, kata Cempaka. Matanya menatap lekat pada sang kakak. Aku benar-benar tidak pernah menyangka. 2 tahun lalu, dan lihat Mbak sekarang. Wenning tahu apa yang dimaksud adiknya. Ingatan tentang kamar rumah sakit itu terkadang masih melintas. Bukan sebagai mimpi buruk, tetapi sebagai sebuah film dokumenter dari kehidupan orang lain. Seorang perempuan rapuh yang terbaring tak berdaya. Rasanya sudah begitu jauh. Merasa butuh sedikit udara segar. Wenning berpamitan sejenak pada Cempaka dan melangkah menuju balkon kecil di ujung galeri. Udara malam yang hangat menyambutnya. Dari atas sana, ia bisa melihat hiruk-pikuk jalanan di bawah. Mobil-mobil bergerak seperti aliran cahaya yang tak putus. Dan orang-orang berjalan di trotoar seperti semut-semut yang sibuk. Ia bersandar pada pagar balkon, membiarkan pikirannya melayang. Ia teringat hari pertamanya keluar dari rumah sakit. Dunia terasa begitu baru dan menakutkan. Ia memulai semuanya dari nol. Ia menjual rumah lamanya, rumah yang penuh dengan kenangan palsu, dan membeli sebuah apartemen kecil yang ia sulap menjadi tempat perlindungan yang nyaman. Ia kembali membuka laptopnya, menghubungi kontak-kontak lamanya, dan mulai mengerjakan proyek-proyek kecil. Satu proyek kecil membawanya ke proyek yang lebih besar, dan seterusnya, hingga malam ini. Ia membangun kembali hidupnya, bata demi bata, dengan tangannya sendiri.
Perceraiannya dengan Danu telah selesai setahun yang lalu. Prosesnya cepat dan senyap, seperti yang ia inginkan. Danu tidak mendapatkan apa-apa selain kebebasannya sendiri. Wening tidak pernah lagi mencari tahu kabarnya. Baginya, pria itu telah lenyap dari muka bumi. Pandangannya tanpa sengaja jatuh pada seorang pengendara ojek daring yang berhenti di seberang jalan untuk memeriksa ponselnya. Jaket hijaunya yang khas tampak kusam di bawah lampu jalan. Saat pria itu mengangkat kepalanya sejenak, cahaya lampu menerangi wajahnya. Jantung Wening berhenti berdetak sesaat. Ia kenal wajah itu. Lebih kurus, lebih kuyu, dengan garis-garis kelelahan yang tidak ada di sana dulu. Tapi itu jelas dia. Danu. Pria itu tidak melihatnya. Ia hanya sibuk dengan ponselnya, lalu kembali menyalakan motornya dan melesat pergi, hilang ditelan arus lalu lintas malam. Wening terus menatap ke jalanan yang kini kosong, tempat di mana bayangan masa lalunya baru saja muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kasihan, tidak ada amarah. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang hening. Seperti saat membaca halaman terakhir dari sebuah buku yang sangat tebal dan menegangkan. Selesai. Bab itu benar-benar telah berakhir. Mereka kini hidup di dunia yang sama sekali berbeda, yang mungkin tidak akan pernah bersinggungan lagi. Dia adalah seorang perempuan di balkon sebuah galeri seni, sementara dia adalah seorang pria anonim di jalanan. Dan itu tidak apa-apa. Mbak? Suara Cempaka membuyarkan lamunannya. Adiknya itu sudah berdiri di ambang pintu balkon. Ada Ibu Diana dari majalah desain interior mau kenalan. Katanya dia tertarik meliput profil Mbak. Wening menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam untuk terakhir kali. Ia berbalik dari pemandangan jalanan, meninggalkan bayangan itu di belakang punggungnya. Ia tersenyum pada Cempaka, senyum yang tulus dan ringan. "Ayo," katanya. Ia melangkah kembali ke dalam galeri, ke dalam cahaya yang hangat, ke dalam suara tawa dan musik, ke dalam kehidupannya yang baru. Malam masih panjang, dan masa depan terbentang di hadapannya seperti kanvas putih yang bersih. Kali ini, ia adalah satu-satunya seniman yang akan melukisnya. Dan ia tahu, lukisan itu akan sangat indah.